Dahulu kita tahu bahwa Bani Israel itu diselamatkan dari perbudakan Fir'aun oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan dibawa ke Palestina. Walaupun yang membawa masuk ke Palestina adalah Yusha bin Nun, karena Musa meninggal duluan di bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebingungan kepada Bani Israel karena ulah mereka sendiri bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian Yusha bin Nun berhasil memasukkan Bani Israel ke Baitul Maqdis. Lah kita tahu bahwa setelah meninggalnya Yusha bin Nun, kemudian Bani Israel ini masih berada di atas agama yang hak, akidah yang lurus. Tapi berjalannya waktu biasa, ketika mereka jauh dari para nabi, jauh daripada ulama, maka kondisinya tentu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Bani Israel ini sudah lama tidak diutus kepada mereka nabi, sehingga mereka dalam kegelapan. Dari sini kemudian Bani Israel akhirnya berdoa kepada Allah untuk dikirim kepada mereka nabi. Kita tahu bahwa Nabi Ya'qub itu melahirkan 12 keturunan. Dari 12 keturunan ini maka menjadi 12 kabilah yang sangat besar yang disebut dengan Bani Israel. Lah dari 12 kabilah ini ada keturunan Nabi Ya'qub itu yang khusus keturunannya menjadi para nabi saja. Dan itu dari keturunan putra Ya'qub namanya Lawa. Di sana ada Yahuda, ada Lawa, ada Binyamin, ada Nabi Yusuf. Itu nama-nama putra Ya'qub, 12 semuanya. Lah dari keturunan putra Ya'qub namanya Lawa, ini seluruh keturunannya Allah takdirkan jadi nabi. Jadi seluruh nabi Bani Israel itu keturunan dari kabilah Lawa ini. Tetapi dari kabilah Yahuda, putranya Ya'qub juga, itu Allah takdirkan keturunannya jadi raja. Akhirnya kemudian mereka mendapatkan seorang wanita dari keturunan Lawa yang sedang hamil. Dan dia wanita salihah, wanita yang salih, ahli ibadah. Kemudian lahirlah dari wanita ini seorang nabi, namanya Nabi Samuel atau juga Nabi Sam'un. Lah Nabi Samuel ini kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi dan mengarahkan Bani Israel, karena sudah lama tidak diutus kepada mereka nabi. Maka ketika diutus kepada mereka Nabi Samuel, maka Bani Israel ini mulai patuh kepada nabinya. Patuh kepada nabinya karena memang posisi mereka tertindas masalahnya. Mereka diperbudak oleh kaum Amalikah. Perbudak. Lah kaum Amalikah ini adalah kaum yang membantai Bani Israel, di mana ketika itu pimpinan perangnya namanya Jalut. Jalut itu kuat sekali. Maka kemudian Allah mengatakan, wa qala lahum nabiyuhum, berkatalah nabi mereka Samuel, innallaha qad ba'atsa lakum Talut, Allah telah mengutus kepada kalian seorang raja namanya Talut. Jadi Allah yang memilih Talut, karena tidak mungkin nabi sembarang ngambil orang, kan begitu. Pasti nabi itu diturunkan wahyu. Wahyu itulah yang menggiring untuk mengambil Talut. Sementara Talut bukan keturunan Yahuda, tapi keturunan Binyamin. Terlebih daripada itu, Talut ini miskin, bukan orang kaya, bukan pejabat. Makanya kemudian mereka mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kenapa raja itu tidak diambil dari kaum kami, keturunan Yahuda? Kenapa dari keturunan lain? Bukankah kerajaan itu hak kami? Qala, maka Nabi memperingatkan nih,
Innallaha astafahu alaikum. Allah yang pilih dia untuk kalian, bukan aku. Jadi sini Allah berikan 3 keutamaan. Pertama, Allah pilih dia. Yang kedua, Allah berikan pengetahuan. Yang ketiga, Allah berikan kekuatan. Kurang apa lagi? Kemudian Talut pun mempersiapkan pasukan Bani Israel samanuna alfan. Berapa samanuna alfan? 80.000 pasukan siap melawan Jalut. Tetapi di situ ada ujian yang harus mereka lakukan. Lah Allah menguji pasukan Bani Israel ini. Allah mengatakan, falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtalikum binahar. Ketika Talut mempersiapkan pasukan yang 80.000 orang itu, kata Talut, Allah akan menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum dari sungai itu, jangan ikut perang bersama saya. Ulang lagi saya. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Tapi kalau dia tidak menyentuh sungai itu, walaupun kalian haus, maka kalian akan bersama kami ikut perang melawan Jalut. Apa yang terjadi? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Kemudian mereka lewat sungai. Rupanya karena mereka kehausan melihat sungai, lupa tuh apa yang dinasihatkan Talut, minum banyak-banyak. Subhanallah. Dari 80.000 kemudian gugur 76.000 gugur, sisanya 4.000. Yang meneruskan peperangan sisanya 4.000. Jauhkan bandingannya. Sementara Jalut ini jangan dianggap remeh. Itu tentara besar, pemimpin ganas, barbar, primitif, kuat, gitu kan. Lawannya luar biasa. Kemudian mereka melihat tentara Jalut yang begitu besar, takut sebagiannya. Akhirnya mundur lagi, sisanya dari 4.000 tinggal 314 orang. Lah ketika Talut ini tentaranya tinggal 314 orang melawan ratusan ribu tentara Jalut. Kebiasaan perang dulu itu beda dengan perang sekarang. Zaman dulu kalau sebelum perang itu ada namanya perang tanding dulu. Akhirnya kemudian waktu itu Jalut sesumbang. Jalut itu besar, posturnya kuat, tentara panglima perang, ditakuti orang gitu kan. Dia sesumbang. Siapa di antara kalian yang berhasil melawan? Subhanallah. Talut ketika melihat 314 orang ini, kemudian dia menawarkan kepada yang 314 orang ini, siapa di antara kalian yang mau maju melawan Jalut? Nggak ada yang bergerak. Kemudian kata Talut, siapa yang berani melawan Jalut dan menang, kunikahkan dia dengan putriku dan dia akan mewarisi tahta kerajaanku. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu berikan keberanian kepada anak muda yang usianya belasan tahun, masih 17-18 tahun. Dan anak muda itu namanya Daud, yang kita kenal dengan Nabi Daud. Dia satu di antara anggota pemberani yang terlibat dalam 314 pasukan Talut itu. Berani dia. Akhirnya ketika Nabi Daud maju, nggak disia-siakan kesempatan, dilempar batunya itu, kena kepalanya hancur, mati. Jadi sebentar aja kelainya itu dilempar, kena kepalanya, mati, langsung disembelih kepalanya di bawah. Wih, pasukan Jalut melihat pemimpinnya mati di tangan Daud, otomatis kan ciut mereka, hilang ininya. Ketika kemudian mereka kebingungan, pemimpinnya mati, disitulah tidak disia-siakan oleh Talut, maka dia menyerbu dengan kekuatan yang sedikit itu,
kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Walaupun kelompok kecil bisa mengarahkan kelompok yang besar karena izin Allah. Subhanallah. Ada yang mengatakan bahwa batu itu yang menawarkan diri untuk diambil oleh Daud. Jadi ada yang mengatakan batunya yang ngomong, menawarkan diri, biar saya yang kau bawa, kau lempar gitu. Kalah ini, sudah selesai peperangan. Kalah orang-orang Jalut, takluk. Seluruh Bani Israel bahagia, senang dengan kemenangan ini. Maka kemudian Talut pun memerintahkan Bani Israel kembali ke kejayaannya. Mereka subur, macam-macam lah, Allah berikan nikmat yang banyak. Sampai akhirnya Talut pun janji menikahkan putrinya dengan Daud. Dan selang beberapa waktu Talut meninggal dunia sebagaimana janjinya. Akhirnya Daud diangkat jadi raja kedua Bani Israel. Dan ingat, Nabi Daud berbeda dengan nabi-nabi Bani Israel yang lainnya, karena dia diberikan dua nikmat. Pertama, dia raja. Yang kedua, dia nabi. Dan dia satu-satunya yang pertama menjadi raja plus juga nabi. Dan diturunkan padanya kitab yang mulia setelah Taurat yang dikenal dengan Zabur. Lah kemudian setelah Daud alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka kemudian lahirlah putra beliau, Nabi Sulaiman. Dan ketika beliau inilah puncak kejayaan Bani Israel di tangan Nabi Sulaiman. Inilah kisah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 249 sampai 252.